Yohanes pasal 17 kita akan baca dalam ayat yang ke-20 sampai ayat ke-26 sesuai dengan bacaan daripada firman Tuhan dalam puji dan janji hari ini di dalam kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bapak Ibu Saudara sudah mendapatkan? Kalau sudah katakan amin. Amin. Mari kita baca dalam firman Tuhan ini. Saya meminta Bapak Ibu membacanya kita secara bergantian. Saya membaca dalam ayat yang bernomor genap, Bapak Ibu melanjutkan dalam ayat selanjutnya. Demikianlah firman Tuhan yang dinyatakan kepada kita. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Dan aku telah memberikan namamu kepada mereka dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Berbahagialah setiap kita yang mau mendengar, bahkan kita juga yang mau melakukan setiap kebenaran firman ini di dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Baik. Senang nggak Bapak Ibu? Senang, benar. Biasa kita di dalam gereja, hari ini kita ibadah secara padang. Apa yang Bapak Ibu lihat hari ini? Laut ya. Ada lagi? Langit. Gunung saya tadi lihat juga di sebelah sana ya. Betapa indah Tuhan menciptakan setiap dunia ini. Bahkan tempat di mana kita boleh tinggal ini menjadi satu bagian kekuatan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku, firman Tuhan hari ini mengajak kita, saya memberi judul bersatu hati. Bapak Ibu senang nggak bersatu hati? Kok kecil suaranya? Senang nggak? Kok yang di sini keras? Di sini senang nggak Bapak Ibu? Berarti tidak ada permusuhan ya? Bukan berarti sisi kanan lawan sisi kiri gitu ya? Tidak. Saudaraku, dari firman Tuhan ini kita bisa melihat bahwa kuasa Tuhan itu tidak berhenti ketika Dia telah naik ke surga. Bahkan dalam firman Tuhan hari ini, ketika Tuhan Yesus menaikkan doa agar kita umatnya menjadi satu, ini menjadi satu bagian yang penting untuk kita boleh renungkan bersama dan boleh kita lakukan. Ibadah padahal bukan sekedar bagaimana kita seperti piknik Bapak Ibu, asik banget kayaknya gitu ya, duduk di tikar, nanti kita bisa saling makan bersama, tukar makanan karena plus 2. Kalau yang tidak bawa nanti bisa angkat tangan, panitia membantu yang 2 dibagikan yang tidak bawa makanan. Jadi enak yang nggak bawa makanan, pasti dapat gitu ya. Tapi itu pentingnya Bapak Ibu Saudara, kesatuan hati. Dimana ketika kita boleh merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dalam ibadah padang ini membawa sukacita yang baru. Bapak Ibu kalau lihat di sebelah sana ada pohon, di sebelah sana ada pohon.
Kenapa pohon itu bisa kuat, Bapak Ibu? Ada akarnya. Tapi tahu nggak Bapak Ibu gimana akarnya yang ada di dalam itu? Akarnya saling menopang, saling menguatkan. Bahkan pohon satu dengan pohon lainnya, akarnya di dalam bisa saling memegang. Dan itu pentingnya ketika pohon itu boleh tetap kuat walaupun angin kencang sekalipun, ia bisa berdiri karena akar itu saling menopang. Nah, ini bagian yang penting dari firman Tuhan hari ini. Ketika Tuhan Yesus memberikan satu pesan penting bagi kita. Ada 3 hal Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, doa yang dinaikkan oleh Yesus ini adalah doa bagaimana Tuhan melihat agar para murid itu memiliki masa depan yang indah. Bapak Ibu punya masa depan? Apa sudah habis masa depannya? Tidak ya, kita masih punya masa depan harapan yang indah. Nah, dalam doa ini Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan memberikan keyakinan kepada kita bahwa setiap yang percaya kepadanya di dalam doa, Tuhan akan menjadikan satu dan Tuhan akan memberikan dalam secerca atau harapan yang boleh kita berikan kepadanya. Dan ini menjadi satu kekuatan yang baru bagi kita, bahwa dalam setiap kehidupan ada masa depan yang indah. Tidak mungkin tidak ada masa depan yang indah. Kita imani itu. Yang kedua, melalui firman Tuhan ini juga dalam doa itu ada satu pesan yang kuat bagi kita, yaitu apa? Misi kesatuan. Dalam misi kesatuan ini Yesus meminta agar setiap umat pada saat itu menjadi satu sama seperti Yesus yang menjadi satu bersama dengan Bapa di surga. Nah, ini menjadi peringatan bagi kita. Mari kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Mari kita membangun setiap persekutuan jemaat itu untuk kita boleh bersatu di dalam kasih. Bukan oleh karena perbedaan kita menjadi berbeda lalu kita saling membedakan diri, kita saling memisahkan diri, tetapi bagaimana kita bisa merangkul satu dengan yang lainnya untuk kita menjadi satu di dalam persekutuan ini. Nah, ini satu momen yang penting bagi kita ketika kita boleh menaikkan ibadah pada, menjadikan satu warna yang berbeda, tetapi kita boleh menjadi satu yang indah di dalamnya. Dan itu harapan daripada doa daripada Tuhan Yesus sendiri yang berharap bahwa misi kesatuan itu tetap terjadi. Karena ketika Yesus hadir di dalam dunia pun, para murid pun juga berseteru. Tapi Tuhan Yesus berharap meski ia akan kembali ke surga, Tuhan berharap kesatuan itu tetap ada. Dan itu terjadi. Para murid bersatu hati dan dia memberitakan kabar Injil. Itu yang kedua. Yang ketiga, melalui firman Tuhan ini, Tuhan Yesus juga ingin memberikan suatu jaminan bagi kita bahwa apa tujuan daripada ketika Tuhan Yesus kembali ke surga adalah memberikan tempat bagi kita, untuk kita yang percaya pun mendapatkan tempat yang sama. Ketika kita meninggalkan tempat ini, dunia yang indah ini, kita kembali bersama Bapa di surga. Ini menjadi satu hal yang penting daripada 3 hal daripada firman Tuhan ini. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita bersama-sama untuk membangun jembatan di tengah-tengah persekutuan kita. Jangan kita membangun tembok-tembok atau sekat-sekat di dalam persekutuan kita. Tuhan ingin menyatukan kita, Tuhan ingin memberikan setiap hal yang luar biasa untuk kita boleh bersama-sama. Lalu yang kedua, melalui firman Tuhan ini juga kita diajak untuk mari kita tunjukkan bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Jadi mari kita hidup dalam kasih dan janganlah hidup untuk saling membenci. Karena tujuan dalam kehidupan kebersamaan kita adalah untuk kita saling mengasihi. Dan yang terakhir, melalui firman Tuhan ini, hendaklah kita selalu tetap saling menopang di dalam doa. Doa adalah bagian yang penting di dalam setiap kehidupan kita. Nah, karena itu coba lihat kiri kanan Bapak Ibu. Sudah? Cantik nggak? Ganteng nggak?
Katakan kiri kanannya, bersatu hati untuk kemuliaan Tuhan. Bersatu hati untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya firman ini boleh menjadi satu kekuatan bagi kita, dan firman ini boleh menjadi sukacita kita bersama ketika kita boleh melihat karya Tuhan yang indah yang mempersatukan kita di dalam karya ciptaan yang begitu besar yang telah Tuhan nyatakan bagi kita. Maka mari kita senantiasa memuliakan namanya dengan tidak cuma-cuma, untuk kita saling mendoakan, saling menopang, dan bersatu di dalam penyataan kasih Tuhan yang nyata di tengah-tengah jemaat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapak, firman-Mu mengingatkan kami sekali lagi untuk kami boleh bersatu hati seperti Engkau Bapa ketika Engkau naik ke surga. Engkau bersatu kembali menjadi Allah Bapa kami yang senantiasa menjaga dan memelihara setiap kehidupan kami. Kami pun hari ini tidak akan pernah berhenti untuk kami saling mengasihi, saling menyayangi, saling mengampuni. Kami ingin bersatu hati dalam ibadah kebersamaan ini, dalam ibadah padang ini. Kami percaya bahwa karya Tuhan begitu besar bagi kami, sehingga biarlah firman-Mu ini tidak terlalu begitu saja. Bahkan ketika kami merayakan hari kenaikan ini, tidak hanya sebagai euforia semata, tapi kami boleh merenungkan firman dan kami melakukannya untuk kami boleh bersatu hati mengasihi satu dengan yang lainnya. Berkati kami semua ya Tuhan. Inilah setiap firman-Mu dan syukur kami yang boleh kami terima di tengah-tengah kehidupan kami. Haleluya. Amin.